Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Saat ku sembahmu. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Kami menyembah-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di bait-Mu yang kudus, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Oh, ku sembahmu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu, Engkau menyatakan pribadi-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terus bimbing kami oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk pada kitab Imamat. Kitab Imamat berhubungan erat dengan
kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah, perintah Allah. Dan Keluaran diakhiri dengan datangnya Allah yang Maha Kudus tinggal di dalam kemah suci yang umatnya dirikan. Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan antara selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan umat Israel dari Gunung Sinai. Imamat adalah kitab Musa ketiga. Lebih dari 50 kali disebutkan bahwa isi kitab ini adalah firman dan pernyataan Allah yang langsung kepada Musa bagi Israel, yang kemudian disimpan oleh Musa dalam bentuk tertulis. Mari kita baca Imamat pasal 1, ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu haruslah mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturnya semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawa ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Firman pertama dari kitab Imamat adalah mempersembahkan korban yang terbaik, berupa korban bakaran. Korban bakaran dipersembahkan sesuai tingkat sosial masing-masing umat Tuhan. Di sini terlihat keadilan Tuhan.
Ada yang mempersembahkan lembu sapi, ada yang mempersembahkan kambing domba, atau burung. Jenis korban disesuaikan tingkat sosialnya. Tetapi ada aturan yang jelas bahwa kurban persembahan itu haruslah yang terbaik, yang tidak bercela. Tentu yang terbaik pasti kita akan memberi sesuai dengan status sosial kita dan kriteria-kriteria yang tidak bercacat celah itu. Kurban bakaran diberikan secara sukarela dan biasanya bersifat perorangan. Adapun gunanya untuk korban pendamaian dan penghapus dosa. Ini menjadi semacam syarat agar umat diperkenan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Selain daripada itu, Allah juga mengatur tata cara memberi korban dalam kitab Imamat dengan harapan, maksudnya adalah supaya ada ketertiban dalam memberikan persembahan kepadanya. Dari ayat 4 sampai ayat 17 dirinci tentang bagaimana mengelola hewan kurban bakaran itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari perikop ini kita melihat Allah telah memberkati umatnya dengan memberikan tanah perjanjian untuk masing-masing suku. Mereka dapat mengolah tanah itu untuk pertanian dan peternakan. Oleh karena itulah Allah memerintahkan agar kurban itu berasal dari hasil ternaknya sendiri. Ternak yang diberikan adalah yang terbaik dan tidak bercela dari hasil ternak mereka sendiri. Ternak yang diberikan adalah yang terbaik, yang tidak bercela. Itu pun diberikan sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada pada masing-masing umat Tuhan. Tuhan memelihara dan memberkati setiap umat Tuhan, keluarga umat Tuhan dengan cara yang menakjubkan. Ia memberi pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda. Tuhan mendorong kita untuk memberi persembahan dengan apa yang ada pada kita, bukan yang dimiliki orang lain. Jadi tidak perlu mengada-adakannya. Dan juga tidak perlu malu untuk memberi dengan mungkin jenis yang kecil atau jumlah yang kecil, karena memang hanya itu yang ada. Tetapi tidak boleh juga jadi sombong ketika kita bisa memberi yang lebih besar, lebih baik dari orang lain. Melalui perikop ini, mari kita belajar mempersembahkan korban terbaik kepada Tuhan sesuai kemampuan kita, dengan kesungguhan dan dengan rasa syukur. Apapun yang kita miliki, semuanya merupakan pemberian dari Tuhan. Layaklah kita mempersembahkannya yang terbaik. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan rahmat-Mu. Hari ini kami belajar firman-Mu untuk kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Seberapa berkat yang Kau limpahkan, kami belajar memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel dalam imamat untuk mempersembahkan korban terbaik, mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kami pun mau belajar mempersembahkan korban terbaik kepada Tuhan ketika kami membawa persembahan kami datang kepada Tuhan. Semakin kami diberkati, semakin kami memperhatikan persembahan saat kami membawanya dalam ibadah kami. Demikian nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, karena Engkaulah sumber berkat daripada umat-Mu. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi pekerjaan umat Tuhan. Berkatilah pekerjaan daripada umat-Mu, penghidupan daripada umat-Mu. Karena melalui pekerjaan inilah umat-Mu setia menerima. Dan Kau limpahkan berkat-Mu, sehingga semuanya berkelimpahan, tidak ada yang berkekurangan.
Dan bila itu dinyatakan, kami akan mempersembahkan juga dalam kelimpahan yang Kau beri yang terbaik kepada Tuhan, dan menjadi berkat juga bagi sesama. Seperti firman-Mu, sehingga kami saling mencukupkan. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkekurangan. Nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan diluaskan, karena ada kesaksian yang luar biasa dari umat Tuhan yang hidup saling memperhatikan, saling menolong. Tuhan berkati usaha pekerjaan umat Tuhan yang membuka tokonya, yang membuka showroomnya, yang bekerja di kantor, yang berdagang, yang membuat makanan, yang bekerja di kantor pemerintah. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan buat menjadi berhasil. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang belum punya tender, Tuhan beri tender, Tuhan beri chance, sehingga setiap umat Tuhan dapat menghasilkan terbaik atas pekerjaannya hari ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian oleh berkat-berkat-Mu itu kami mengucap syukur. Demikian oleh berkat-berkat-Mu itu umat Tuhan memuliakan Engkau, menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini pekerjaan kami bersama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, syukuri berkatnya, persembahkan yang terbaik. Shalom.